Muhammad, Sang Inspirator Dunia oleh Dr. Aid Al-Qarni. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang ahli sholat. Sholat tidak pernah lepas dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu yang diturunkan kepada beliau juga selalu menganjurkan untuk melakukan sholat. Sholat sejatinya mengingatkan kepada Tuhan setiap saat, di saat susah ataupun senang, serta di saat baik ataupun buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah." Quran Surah Hud ayat 114. Dan sholat dilaksanakan pada saat-saat tertentu yang telah ditetapkan. Di saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Tuhannya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang untuk bermunajat, menyampaikan rintihan kepadanya, mengambil bekal dari makrifatnya, serta merasakan manisnya ibadah dan ketaatan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran Surah Al-Isra ayat 78. Sholat ibarat 5 stasiun pemberhentian sepanjang hari. Setiap kali jiwa manusia lesu, malas, lemas, atau menjauh, maka sholat memberikan suntikan semangat, karunia ilahi, dan pertolongan Rabbani. Setelah itu, ruh dapat melanjutkan perjalanannya kepada Tuhan dan Penciptanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nabinya, "Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." Quran Surah An-Nisa ayat 103. Waktu-waktu sholat sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dan dijadikan sebagai salah satu ibadah yang wajib kita kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Musa alaihissalam dalam firman-Nya, "Sungguh, Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain Aku. Maka sembahlah Aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat Aku." Quran Surah Toha ayat 14. Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa sholat disyariatkan tepat setelah tauhid. Dalam rukun Islam pun, sholat berada di urutan kedua setelah syahadat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pujian kepada salah seorang nabinya di dalam firman-Nya. Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Quran Surah Maryam ayat 55. Dulu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menunggu-nunggu masuknya waktu sholat seperti menunggu kedatangan kekasih hati. Kerinduan akan kedatangan kekasih dan momen komunikasi dengan Penciptanya menjadikan sholat Nabi laksana surga dalam menjalani hidup di dunia ini. Di antara bentuk perhatian Nabi SAW tentang sholat adalah penjelasan yang beliau berikan tentang hukum-hukum yang terkait dengan sholat. Beliau menjelaskan hukum orang yang lupa mengerjakan sholat, hukum sholat orang yang rumahnya jauh dari masjid, serta hukum sholat orang sakit dan orang yang memiliki halangan atau uzur, agar kaum muslimin betul-betul mengetahui
hukum sholat wajib yang dilakukan 5 kali dalam sehari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa lupa mengerjakan sholat, maka hendaklah dia mengerjakannya ketika mengingatnya. Tidak ada pengganti untuk sholat yang terlupakan selain itu. Kewajiban sholat tidak bisa gugur. Ia harus tetap dilaksanakan selama manusia masih hidup. Sebab, sholat adalah energi yang tiada habisnya, yang tak akan pernah mengering, sekaligus bekal untuk hari pembalasan di akhirat. Suatu ketika, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai keringanan untuk melaksanakan sholat di rumah karena jarak antara rumahnya dan masjid cukup jauh. Nabi SAW bertanya, apakah engkau mendengar seruan azan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Dia menjawab, iya. Beliau pun bersabda, karena itu penuhilah. Beliau tidak memberinya keringanan. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan setiap Muslim untuk menjawab panggilan Allah. Sebab azan yang dikumandangkan bermakna waktunya manusia menghadap kepada Allah. Seakan-akan dia berkata, tinggalkan pekerjaan dan kesibukanmu. Datanglah kepada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang di antara orang-orang yang penyayang. Nabi memberikan kemudahan kepada orang sakit untuk melakukan sholat dalam keadaan yang dia bisa lakukan. Imran bin Al-Husain mengatakan, suatu kali aku menderita sakit wasir. Lalu aku pun menanyakan kepada Nabi SAW tentang cara sholat dalam kondisi seperti ini. Beliau menjawab, sholatlah dengan cara berdiri. Jika engkau tidak sanggup, lakukanlah dengan duduk. Dan bila tidak sanggup juga, lakukanlah dengan berbaring pada salah satu sisi badan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kewajiban sholat tidak akan gugur karena alasan waktu atau tempat, dan tidak akan gugur karena hal apapun. Sebab, sholat adalah ibadah yang menyertai seorang muslim dimanapun dia berada. Saat dia berada di rumah, atau saat dalam perjalanan, pada siang hari atau malam hari. Ketika Nabi SAW berdiri untuk sholat, beliau menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan telinga. Gerakan itu adalah salam kepada Raja di atas segala raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghormatan itu dilakukan sebagai pembuka sholat, diiringi dengan ucapan Allahu Akbar. Sesungguhnya, pilihan ungkapan Allahu Akbar baik di awal azan ataupun di awal sholat, memiliki tujuan yang besar, yaitu untuk mengingatkan akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia lebih utama dari apapun di dunia ini. Selain itu juga untuk mengingatkan bahwa Dia lebih besar dari segala sesuatu yang dapat mengalihkan kita dari menyembahnya dan menguduskan namanya. Seolah-olah orang yang sedang melakukan sholat itu mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar daripada keluargaku, harta kekayaanku, dan anak-anakku, bahkan dari dunia dan seisinya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan ditempatkan di atas dadanya. Ini merupakan sedekap seorang hamba yang miskin, pasrah, takut, dan gemetar di hadapan Allah, Raja di atas segala raja. Seolah-olah dia adalah tawanan yang tidak memiliki kekuatan, yang diselimuti ketakutan dan kekhawatiran. Dengan menempatkan tangan di dada,
timbullah ketenangan, kekhusyuan, penghormatan, dan penyerahan diri kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa iftitah atau pembuka sebagai pengantar dan pendahuluan untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah, yaitu doa. Sebagaimana disebut oleh Allah dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berikut ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Barang siapa mengerjakan sholat tanpa membaca Ummul Quran di dalamnya, maka sholatnya kurang, tidak sempurna." Beliau mengulanginya 3 kali. Kemudian ditanyakan kepada Abu Hurairah, "Bagaimana bila kami berada di belakang imam?" Dia menjawab, Bacalah Ummul Quran dalam dirimu, karena aku mendengar Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku membagi sholat antara aku dengan hambaku, dan hambaku mendapatkan sesuatu yang dia minta. Apabila seorang hamba berkata, segala puji bagi Allah, Rob semesta alam, maka Allah berkata, hambaku memujiku. Apabila hamba tersebut mengucapkan, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah berkata, hambaku memujiku. Apabila hamba tersebut mengucapkan, pemilik hari kiamat, Allah berkata, hambaku memujiku. Selanjutnya, dia berkata, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Apabila hamba tersebut mengucapkan, hanya kepadamulah aku menyembah, dan hanya kepadamulah aku memohon pertolongan. Allah berkata, ini adalah antara aku dengan hambaku, dan hambaku mendapatkan sesuatu yang dia minta. Apabila hamba tersebut mengucapkan, berilah kami petunjuk jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula orang-orang yang sesat. Kemudian Allah berkata, ini untuk hambaku, dan hambaku mendapatkan sesuatu yang dia minta. Hadis riwayat Muslim. Mengapa sholat diawali dengan Al-Fatihah? Sebab Al-Fatihah dianggap sebagai surah paling agung dalam Al-Quran dan menjadi induk dari seluruh surah yang ada di dalam Al-Quran atau Ummul Quran. Surah Al-Fatihah syarat dengan makna dan lengkap. Al-Fatihah mengandung zikir, doa, dan ruqyah. Di dalamnya juga ada pujian, sanjungan, pemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengakuan atas ketuhanannya, asma dan sifatnya, serta kandungan makna-makna agung lainnya. Setelah membaca Al-Fatihah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dengan membaca surah pendek yang mudah dihafalkan. Kemudian beliau bertakbir dan rukuk. Takbir selalu menyertai setiap gerakan sholat, sebab di dalam takbir terkandung makna pengagungan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika rukuk, Nabi SAW berpasrah diri kepada Tuhannya. Karena itulah beliau membaca, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Coba lihat bagaimana Nabi SAW mengagungkan Tuhannya dalam rukuk. Sesungguhnya, ketika beliau pasrah dan membungkukkan badannya, beliau mengingat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu memuji keagungannya dan memahasucikannya dengan keagungan tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun ketika rukuk, maka agungkanlah Rabb Azza wa Jalla.
Sedangkan ketika sujud, maka berusahalah bersungguh-sungguh dalam doa, sehingga layak dikabulkan untukmu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Nabi SAW bangkit dari ruku sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Allah mendengar pujian dari orang yang memujinya, wahai Rabb kami, bagimu segala puji. Dan seterusnya hingga akhir doa. Ini adalah posisi di mana Allah layak dipuji, karena Dia yang membimbing hambanya ke munajat ini, mengajarinya sholat dan mengangkat kedua tangannya ketika Dia bangkit dari ruku. Semua ini masuk ke dalam makna salam dan penghormatan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Setelah bangkit dari ruku, Nabi SAW bersujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Sikap tubuh dalam sujud merupakan bentuk ungkapan paling agung dari manusia untuk memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah sikap yang sangat meninggikan Allah, sekaligus merendahkan dirinya di hadapannya. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, karena Adam dipandang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehubungan dengan hal ini, Nabi SAW bersabda, sedangkan sujud, maka berusahalah bersungguh-sungguh dalam doa, sehingga layak dikabulkan untukmu. Hadis riwayat Muslim. Sikap bersujud di atas tanah, meletakkan wajah, kening, hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki akan menghasilkan ketenangan, kekhusyuan, ketundukan, kerendah hatian, dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba bersujud, itulah waktu yang sangat pas bagi dirinya untuk mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Maha suci Allah, Tuhanku yang maha tinggi, dan segala puji baginya. Kemuliaan dan keagungan hanya milik Allah. Kerendahan, kelemahan, kekurangan, dan kepasrahan adalah milik hambanya. Kemudian Nabi SAW mengucapkan Allahu Akbar sambil bangkit dari sujudnya. Di antara dua sujud, beliau membaca doa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku, berilah rahmat kepadaku, cukupkanlah aku, dan angkatlah derajatku. Berilah aku rezeki yang halal, tunjukkanlah aku ke jalan yang benar. Selamatkan aku, tubuh sehat dan keluarga terhindar dari musibah. Maafkan kesalahanku. Kemudian membaca doa tahiyat dengan redaksi sesuai yang disyariatkan, sambil meletakkan kedua tangan di atas kedua lututnya, memberi isyarat dengan menggerakkan jari telunjuk kanannya sebagai pertanda keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadah hanya untuknya semata. Semua ini dilakukan dalam sikap duduk yang penuh ketenangan, pasrah, rendah diri, tunduk, dan patuh kepada semua perintahnya. Sikap ini layaknya duduk seorang hamba yang sengsara dan miskin. Dia berharap penuh akan rahmat Allah sang Raja di Raja dan takut akan siksanya. Setelah itu, beliau menutup dan mengakhiri sholatnya dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum, sebanyak 2 kali. Salam tersebut merupakan penghormatan untuk undur diri. Seakan-akan dia pamit dari kewajiban yang agung ini dengan mengucapkan salam kepada hadirin yang berada di situ, yang terdiri dari para malaikat
dan orang-orang mukmin yang ikut serta melaksanakan sholat. Betapa indahnya penutup pertemuan itu. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.